Ketika kota terlelap, ada yang justru terbangun, bukan oleh suara, tapi oleh pikiran. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, sunyi di luar, ribut di dalam kepala. Ini bukan tentang lelah fisik, ini tentang lelah yang tidak terlihat. Fenomena ini biasanya dikenal sebagai overthinking. Saat pikiran berputar tanpa henti, bahkan di tengah aktivitas yang paling sederhana. Tekanan hidup tak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang diam-diam, lewat pekerjaan yang tak kenal waktu, lewat tuntutan untuk selalu kuat, selalu siap, dan selalu cukup. Bagi sebagian orang, malam bukan cuma waktu istirahat, tapi waktu untuk menenangkan pikiran dengan caranya masing-masing. Otak manusia dirancang untuk berpikir, tapi ketika semua hal dipikirkan sendiri, tanpa ruang bicara, tanpa jeda, tubuh akan ikut kelelahan. Kurang tidur, sulit fokus, merasa bersalah tanpa sebab. Overthinking sering dianggap sepele, padahal ia perlahan menggerogoti kualitas hidup. Namun, perlahan sebagian dari mereka mulai belajar berhenti, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengarkan diri sendiri. Berdamai dengan pikiran adalah proses, bukan tujuan instan. Di dunia yang menuntut, kita harus terus berjalan. Berhenti sejenak untuk mendengarkan diri sendiri adalah bentuk keberanian. Nah, sebenarnya kalau kita bicara overthinking, definisinya aja sendiri memang overthinking ini yang dimaksud adalah berpikir berlebihan akan suatu hal atau terlalu jauh ke depan yang membuat kita merasa menjadi khawatir. Mungkin bahasa sederhananya seperti itu ya gitu. Nah, ini banyak marak dialami sama teman-teman yang memang secara usia mungkin belum mau menuju stabil gitu ya, belum terlalu matang gitu. Bahkan kalau ini tidak segera kita kenali, ini akan terus kita bawa juga gitu sampai di usia kita yang berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang penyebabnya gitu, penyebab dari overthinking ini sebenarnya ada banyak faktor sih gitu, apalagi untuk sekarang ya. Dari sederhananya aja adalah semakin teknologi berkembang dengan cepat gitu ya, informasi yang didapat juga semakin banyak, semakin marak, dan semakin random gitu ya. Apalagi ketika kita banyak melihat beberapa video misalkan dari beberapa media, dari beberapa sosial media yang beragam gitu dengan berapa kekhasannya gitu. Itu kan banyak video pendek yang kita temukan ya, dan kita seringkali tanpa sadar melakukan scroll terus menerus, beragam informasi hadir banyak dalam satu waktu gitu yang kita sendiri belum sempat memprosesnya, dan akhirnya kita tenggelam dan masuk dalam kebiasaan itu yang membuat informasi terlalu banyak sekali yang masuk gitu. Padahal sebenarnya informasi yang masuk ke kita butuh untuk kita proses, dan semua informasi yang masuk juga ternyata belum sepenuhnya benar ya, jadi perlu kita telaah lebih lanjut gitu. Itu faktor yang kaitannya atau munculnya dari eksternal yang sifatnya tadi teknologi kalau dari sisi itu. Nah, berikutnya ada juga overthinking ini bisa muncul dari isu-isu yang hadir dari alam bawah sadar kita sebenarnya. Alam bawah sadar kita ini terbentuk dari memori-memori kita di masa kecil yang kita hayatin dari significant person atau orang tua kita gitu. Jadi apapun yang dihayati seorang anak, artinya apa yang dihayati seorang anak dari significant personnya atau dari orang tuanya di masa kecil, di mana memori kita khususnya usia-usia saat TK sampai SD itu tuh sangat kuat sekali secara memori gitu. Dan itu membuat anak ini mau wrapping sebuah penghayatan akan orang tuanya. Kalau ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman positif di situ, maka itu akan menghasilkan isu yang positif. Namun jika sebaliknya anak tidak menghayati banyak pengalaman positif atau sebaliknya pengalaman negatif dari orang tuanya, itu akan sangat mungkin membuat rasa aman dari anak ini menjadi kurang berkembang, sehingga memunculkan perasaan insecure yang biasanya seringkali melahirkan
overthinking gitu, sehingga tidak sadar bahwa overthinking ini mewarnai seseorang itu bisa jadi dari kecil gitu, yang semakin dia dewasa akhirnya tanpa sadar seringkali respon yang dia munculkan based on si overthinkingnya, bukan based on si data-data atau mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya. Aku sering ngerasa overthinking karena tuntutan orang tua yang pengen aku bisa dapat diandalkan dan jadi apa yang mereka mau. Maka dari itu aku jadi suka gampang kepikiran sesuatu, overthinking, dan aku tuh selalu mikir di masa depan aku bisa jadi apa yang mereka mau gak ya? Aku bisa jadi apa yang mereka harapkan gak ya? Seringkali tanpa sadar, setiap ada stimulus yang hadir di dalam kehidupan kita seringkali merespon menggunakan alam bawah sadar kita yang ternyata kita punya insecure yang melahirkan overthinking tadi gitu. Pada akhirnya ketika kita sangat percaya pada overthinking yang kita ciptakan, otomatis reaksi kita jadinya tenggelam sendiri sama perasaan overthinking itu, yang mungkin impactnya kita jadi cemas gitu, kita jadi teman-teman yang lain, aduh bu saya tuh nggak bisa kalau ngomong depan kelas, rasanya nggak fresh banget gitu, saya memilih untuk bolos aja deh di mata kuliah itu demi menghindari kekhawatiran saya, misalkan seperti itu. Kadang aku suka mikir perbuatan yang saat ini aku lakukan tuh udah benar belum ya? Apakah udah bikin aku bahagia belum ya? Kayak gitu. Dan dari semua itu tuh aku bingung cara ngatasinnya kayak gimana ya. Overthinking ini biasanya sifatnya tuh reaktif artinya dia spontan gitu, spontan hadir dari alam bawah sadar kita yang sifatnya dia membuat layer-layer kecil halus yang tanpa kita sadarin, tapi sebetulnya kalau kita nggak cepat kendalikan dia bisa menenggelamkan kita, yang membuat respon kita menjadi tidak objektif atau kadang seringkali merugikan diri kita sendiri. Jadi kita harus misalkan contohnya ada sebuah stimulus, akhirnya overthinking kita hadir gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa overthinking kita lagi hadir, awareness kita dikuatkan. Stop, aku lagi overthinking. Kita bikin jeda dulu. Stop, kita lagi overthinking, jangan diteruskan overthinkingnya. Kita lihat dulu, jeda sebentar, sebenarnya stimulusnya apa? Sebenarnya persoalannya apa? Baru kita proses by data atau by conscious kita atau alam sadar kita. Datanya misalkan kalau contohnya tadi, presentasi itu kita menyampaikan sesuatu di kelas. Apakah kita sudah mempersiapkan kontennya? Sudah, kita udah kuasain materinya belum? Kita sudah berlatih belum gitu kan? Itu by data gitu. Terus kalau misalnya kita mempresentasikan, kalau ada teman-teman yang nggak ngerti atau teman-teman yang bertanya dan kita nggak bisa jawab, apakah itu suatu ketakutan yang besar atau itu sesuatu hal yang wajar? Ternyata wajar, karena kita mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kan boleh salah ya, artinya kita lagi dalam proses belajar. Jadi ketika kita udah present pun kita nggak bisa jawab, is okay, nggak apa-apa gitu, karena kita sedang belajar. Jadi sebenarnya kekhawatiran yang kita ciptakan di overthinking itu bisa kita jawab satu persatu gitu, untuk membuat kita menjadi tidak overthinking gitu, dan akhirnya kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk bisa fokus kepada stimulus atau inti persoalannya gitu. Nah, ketika itu tidak dilatihkan, impactnya bisa jadi besar ya. Makanya teman-teman dari overthinking ini banyak menimbulkan kecemasan kan ya. Ketika kecemasannya udah terlalu kuat gitu, dia sulit untuk bisa adaptif atau berespon sesuai dengan tuntutan lingkungan seperti itu. Overthinking sih mungkin semua orang pernah mengalami hal tersebut ya, karena kita pernah ada di situasi-situasi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan kita, atau situasi-situasi yang memang menuntut kita harus siaga atau siap gitu ya. Nah, overthinking ini memang bisa dikatakan menjadi sesuatu hal yang wajar jika overthinkingnya bisa cepat kita kenali, misalnya kita aware, oh ini cuma overthinking aja sih, dan kita sudah ada di tahap bisa mengendalikannya. Seperti yang saya contohkan tadi, oh ini cuma overthinking aja kok, cuma perasaan saya aja kok gitu. Maka ketika saya menghadapi ini, saya yakin kok tidak akan sekhawatir seperti yang saya pikirkan gitu. Jika syaratnya bisa kita kendalikan dan tidak sampai mengganggu aktivitas, maka itu sebenarnya sesuatu yang wajar dan perlu kita kenali saja polanya. Nah, mungkin yang kita perlu lebih aware lagi ketika overthinking ini sudah sangat kuat dan ternyata hadir dari isu-isu alam bawah sadar kita yang kita bawa dari masa kecil, dan itu ternyata terlalu dinamikanya terlalu kuat, dan itu sampai membuat kita dalam tanda kutip tidak berdaya atau tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin itu sudah sudah perlu aware bahwa oh ternyata kita butuh bantuan profesional gitu untuk bisa handling itu. Nah, seperti itu sih.